Kate terbangun saat mencium bau masakan dari arah pantry tanpa penyekat yang hanya sejarak 5 meter dari perapian. "Pagi, Beb. Mau kopi?" sapa Fayen. Tangannya sibuk di atas penggorengan. "Boleh," jawab Kate dengan malas. Ia meregangkan tubuh di atas karpet, lalu bangkit dan jalan terhuyung ke arah pantry. Ia duduk di salah satu dari 4 kursi pantry yang tinggi. Fayen mematikan api, lalu berbalik untuk menyeduh kopi. Kate melihat ada beberapa omelet dan bakon di atas penggorengan yang rata. Aromanya membuat air liurnya serasa menetes. Jam dinding menunjukkan pukul 11 siang. "Bagaimana tidurmu? Aku dengar beberapa kali kau mengigau semalam," kata Fayen dengan tersenyum simpul. "Benarkah? Mungkin karena tubuhku terasa sangat capek setelah menyetir selama itu. Sudah lama aku tak menyetir jarak jauh." Kate menguap sekali lagi sebelum meraih cangkir kopinya. Fayen menyiapkan 2 buah piring makan dan membagi hasil masakannya serta menyiapkan sayuran untuk sandwich. "Apa rencana kita hari ini?" tanya Kate. Mulutnya penuh dengan sandwich. Fayen tertawa memandangnya. "Cuaca tampak cerah hari ini. Mungkin kamu mau berjalan-jalan di sekitar danau. Ada sebuah menara pengintai burung. Kalau kau tertarik untuk naik ke sana." "Tapi dingin sekali kan?" Fayen tertawa lagi. "Tentu saja, ini kan masih musim dingin. Air danau juga sebagian membeku." Kate mengerang. "Rasanya aku sudah tak terbiasa dengan dingin lagi. Sudah terlalu lama berada di Bali. Hangat dan kadang panas. Nyaris sepanjang tahun." Fayen tertawa lagi. Namun, mendadak ia berhenti saat melihat ekspresi Kate ketika menyebutkan tentang Bali. Tampaknya hal itu membuat Kate bersedih karena teringat dengan ibundanya. "Jadi, kapan kamu kembali lagi ke Bali?" Jari-jari Fayen berkutat mengiris omelet dan bakon. "Mungkin dalam beberapa hari ini. Aku akan mengembalikan mobil sewaanku, lalu langsung cabut. Mereka bilang ada kantor cabangnya di Belanda, sehingga aku tak harus mengembalikannya ke Perancis." "Lalu bagaimana proyek fotomu dengan papamu?" Kate mendengkus. Ia seperti enggan menjawab. "Entahlah, aku kehilangan minat. Mungkin sebaiknya aku pulang dulu ke Bali dan memikirkan tentang hal itu. Toh aku sudah mengambil banyak foto di lokasi hotel. Hanya foto para karyawan saja yang belum." Fayen mengangguk-angguk. Ia menyesap tehnya yang beraroma buah, sambil melemparkan pandang keluar jendela yang masih berembun. Sinar matahari mulai mengintip di balik pepohonan. Namun, suhu masih sekitar 5 derajat Celcius. "Dengar, Beb, menyambung pembicaraan kita semalam, lebih baik kamu menyelesaikan masalahmu dengan papamu di sini, agar semuanya menjadi jelas di antara kalian." Fayen menggenggam jemari tangan kiri Kate
di atas meja. Papa tak terbiasa menyetir sejauh ini. Lagi pula tempat ini jauh dari bandara. Seandainya ia naik pesawat, kemungkinan ia akan tersesat di area hutan sekitar sini. Kalau kau mau, papamu bisa berangkat dengan Rosi. Ia akan menyetir sendirian dari Paris menuju rumah ini, besok atau lusa. Siapa Rosi? Tanya Kate. Kunyahannya terhenti. Oh, dia adalah rekan kerjaku dulu. Kami sering menghabiskan waktu di rumah ini dengan beberapa teman. Jadi, tak mungkin kalau ia tersesat. Baiklah, aku akan membicarakannya pada papa, kalau beliau mau. Fayen menepuk-nepuk jemari Kate. Senyum lebar terulas di bibirnya. Selesai makan, Kate memeriksa pesan masuk di ponselnya. Renata mengiriminya pesan agar segera menelponnya. Sang papa bertanya bagaimana keadaannya. Namun yang aneh adalah pesan dari Andre. Ia mengatakan bahwa Sheila tak masuk kerja sejak 3 hari yang lalu tanpa kabar. Segera Kate menekan nomor Andre. Gimana Andre? Tanyanya tak sabar. Iya Kate, Sheila tak masuk kerja sejak 3 hari yang lalu. Aku sudah mampir ke apartemennya. Tapi staf front office bilang Sheila sudah mengakhiri sewa apartemennya dan sudah keluar dari sana. Kate terhenyak dan mengumpat pelan. Ia baru tersadar bahwa sejak 3 hari yang lalu memang Sheila tak menghubunginya lagi. Komunikasi terakhir mereka hanya saat Sheila mengucapkan terima kasih karena Kate sudah mentransfer gajinya bulan ini. Ia tak menyangka Sheila akan berhenti bekerja dan meninggalkan apartemennya tanpa berpamitan kepadanya, tanpa sepatah kata pun. Kamu tahu ada masalah apa dengan dia? Enggak, Kate. Semua biasa saja. Bahkan hari terakhir dia masuk kerja, kami masih sempat kok makan bareng di studio dan ngobrol seperti biasa saja. Kate hendak bertanya lagi, tapi sayup terdengar seseorang memasuki studio dan menyapa Andre. Seorang klien datang. Kate, ada klien datang. Aku layani dulu ya. Oke Andre, kabari aku kalau ada info tentang Sheila. Siap. Andre menutup sambungan telepon mereka. Kate menoleh. Pandangan matanya bersirobok dengan Fayen yang menatapnya keheranan. Ada apa, Kate? Ada masalah di studio? Iya, Sheila menghilang. Jawab Kate pelan. Otaknya sibuk berpikir. Fayen ternganga. Menghilang bagaimana maksudmu? Ia tak masuk kerja, ponselnya mati, dan apartemennya sudah ditinggalkan. Mungkin dia sedang ada masalah pribadi. Entahlah, dia tak pernah bercerita tentang masalah pribadinya kepadaku. Lalu langkah apa yang akan kau ambil? Menghubungi polisi? Tidak, ia sengaja meninggalkan apartemennya atas kemauannya sendiri. Aku tak mungkin melaporkannya ke polisi atas dasar kasus orang hilang. Lagi pula, ia tidak melakukan kesalahan apa-apa di studioku. Betul juga katamu. Fayen tampak menerawang. Sebaiknya kita tunggu saja kabar darinya. Semoga ada penjelasan.
Kate tak menjawab. Ia kembali menekan nomor di ponselnya. "Siapa lagi yang kamu hubungi?" tanya Fayen. "Renata." Fayen tampak tak suka. Namun, ia membalikkan badan dan menyibukkan diri di pantry. Renata segera menjawab panggilan telepon Kate. "Kate, Sheila menghilang," ujar gadis itu setengah berteriak. "Iya, aku sudah tahu. Barusan aku bicara dengan Andre." "Oh, dia sudah mengatakannya kepadamu rupanya." Terdengar nada kecewa pada suara Renata. "Yep," jawab Kate datar. Ia memijat pelipisnya yang tiba-tiba terasa berdenyut. Sakit sekali. "Kate, ada Fayen di situ?" tanya Renata setengah berbisik. Kate melirik Fayen dengan ekor matanya. Gadis itu sedang sibuk membereskan piring mereka dan mencucinya. "Iya, kenapa?" "Menyingkirlah darinya. Aku tak ingin ia mendengar percakapan kita." "Oke, sebentar." Kate menoleh kepada Fayen. "Aku ke teras sebentar ya. Mau merokok." Fayen tersenyum dan mengangguk. "Aku juga mau mandi." Kate meraih jaket dan memakai sepatunya. Angin dingin menyerbu masuk saat ia membuka pintu depan. Pepohonan masih basah dan genangan air di mana-mana. Kate merogoh sakunya, lalu menyalakan sebatang rokok. Ia berjalan mondar-mandir di bawah sinar matahari yang sedikit hangat. "Ya Ren, ada apa?" "Sebutlah aku paranoid atau gila, tapi aku merasa ada hubungannya antara hilangnya Sheila dengan kasus Anne Mary. Sebaiknya kamu waspada, Kate. Berhati-hatilah. Jangan percaya kepada siapapun, termasuk Fayen." Kate mengerenyit mendengar peringatan Renata. Mengapa ia harus berhati-hati kepada Fayen? Toh gadis itu tak ada hubungannya dengan kasus ini. Namun seperti biasa, firasat gadis itu nyaris tepat. Tak ada salahnya menuruti saran Renata. Dan seperti biasa pula, Renata seperti sangat mudah membaca jalan pikiran Kate. Sepertinya bukan suatu kebetulan bila Fayen kembali ke Belanda, tepat di saat kau pergi ke Prancis, yang notabene tak terlalu jauh. Sebelumnya, ia tak berencana kembali ke Belanda, bukan? Dalam hati, Kate membenarkan kesimpulan Renata. Saranku, berhati-hatilah. Jangan biarkan siapapun mengetahui kau membawa keris milikku. Usahakan benda itu selalu berada di dekatmu." "Baiklah," Kate menjawab singkat. Ia berusaha mengingat di mana terakhir kali ia meletakkan tas pakaiannya. "Aku mau mencarinya sekarang, Ren." Kate bersiap menutup pembicaraan. "Mencarinya? Keris itu harus selalu bersamamu, Kate. Jangan main-main dengan keselamatanmu," bentak Renata dengan panik. Iya, sekarang aku mau kembali ke rumah." "Kate, apalagi? Jangan bilang Fayen tentang semua ini. Katakan saja padanya bahwa aku menelponmu untuk menanyakan soal pekerjaan kita." "Siap. Bye, Ren." Kate memasukkan ponselnya ke saku celana.
Namun seketika, ia teringat akan sesuatu. Ia harus menyelesaikan masalah ini dengan sang papa sebelum kembali ke Bali. Ia kembali menghidupkan ponselnya dan mengetik sederet pesan untuk Konrad. Setelah membacanya sekali lagi dan mengirimnya, lalu ia mematikan ponsel itu. Dengan satu langkah panjang, Kate melompati genangan air dan kembali ke dalam rumah. Fayan menarik dirinya dari ambang jendela lantai atas saat mendengar Kate memanggilnya.